Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Afiatul Mutmainah. Saya calon guru penggerak asal kota Jember, Jawa Timur. Kesimpulan dan refleksi pemikiran Ki Hajar Dewantara perihal dunia pendidikan di Indonesia. Dalam masa penjajahan Belanda, salah satu bidang kehidupan yang dia terabaikan adalah pendidikan. Rekayasa politik yang tampak pada fakta keterbatasannya jumlah sekolah dan sarana pendidikan bagi bangsa Indonesia pada masa itu menjadi salah satu alasan kuat bagi Ki Hajar Dewantara untuk memajukan pendidikan di Indonesia. Pendidikan zaman kolonial. Semua generasi Indonesia yang belajar di HIS dibentuk sedemikian rupa agar sedapat mungkin tidak menjadi pemimpin bagi bangsanya, tapi menjadi pegawai, kuli, buruh pemerintah kolonial. Ki Hajar Dewantara memahami betul ke arah mana pendidikan pemerintah kolonial itu. Maka ia bercita-cita meningkatkan kesadaran generasi muda untuk menegaskan derajat dan martabat bangsanya. Ia yakin jika generasi Indonesia pada masa itu cerdas, maka mereka akan menjadi pembangun kesadaran bangsa untuk bangkit berjuang melawan segala bentuk penindasan dan merebut kemerdekaan. Akhirnya terciptalah Taman Siswa. Asas pendidikan Ki Hajar Dewantara. Pendidikan adalah tempat bersemainya benih-benih kebudayaan dalam masyarakat. KHD memiliki keyakinan bahwa untuk menciptakan manusia Indonesia yang beradab, maka pendidikan menjadi salah satu kunci utama untuk mencapainya. Pendidikan dapat menjadi ruang berlatih dan bertumbuhnya nilai-nilai kemanusiaan yang dapat diteruskan atau berikut adalah diagram dasar-dasar pemilikan pendidikan KHD. Ing ngarso sung tulodo, ing madya mangunkarso tutwuri handayani. Di mana ketiganya ini sama-sama bertujuan untuk menciptakan peserta didik yang selamat dan bahagia sebagai manusia dan anggota masyarakat. Dasar-dasar pendidikan yang menuntun. KHD menjelaskan bahwa tujuan pendidikan yaitu menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak, agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Oleh sebab itu, pendidikan itu hanya dapat menuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak, agar dapat memperbaiki lakunya, hidup dan tumbuh kekuatan kodrat anak. Kodrat alam dan kodrat zaman. KHD hendak mengingatkan pendidik bahwa pendidikan anak sejatinya menuntut anak mencapai kekuatan kodratnya sesuai dengan alam dan zaman. Bila melihat dari kodrat zaman, pendidikan saat ini menekankan pada kemampuan anak untuk memiliki keterampilan abad 21. Sedangkan dalam memaknai kodrat alam, maka konteks lokal, sosial, budaya murid di Indonesia Barat tentunya memiliki karakteristik yang berbeda dengan murid di Indonesia Tengah atau Indonesia Timur. Disinilah peran guru sebagai penuntun. Kodrat anak adalah bermain. Karena kodrat anak adalah bermain, maka guru harus membuat pembelajaran yang menyenangkan bagi anak selayaknya mereka sedang bermain, sehingga kodrat anak benar-benar terjaga adanya. Pendidikan yang berpihak pada anak. Bebas dari segala ikatan, dengan suci hati mendekati sang anak-anak. Bukan untuk meminta suatu hak, melainkan untuk berhamba pada sang anak. Pendidikan yang menghamba. Yang dimaksud Ki Hajar Dewantara menghamba adalah pendidikan yang berpihak pada anak. Guru harus menjadi pelayan bagi siswa, mampu melayani setiap kebutuhan yang berbeda dari masing-masing siswa, sehingga guru juga mampu menumbuh kembangkan potensi kodrat alam yang ada di dalam diri anak. Dari mempelajari modul pemikiran KHD ini, banyak hal yang saya dapatkan, antara lain
membuat pembelajaran lebih menyenangkan karena kodrat anak sejatinya adalah bermain. Berusaha untuk melayani siswa semaksimal mungkin, menjadi guru yang senantiasa menuntun kodrat alam dan kodrat zaman anak, menjadi role model bagi siswa karena anak adalah peniru ulung, terbuka terhadap perkembangan zaman namun tetap menyesuaikan dengan culture yang berlaku. Ingat, anak bukan kertas kosong yang bisa digambar sesuai keinginan orang dewasa. Anak lahir dengan kekuatan kodrat yang masih samar-samar. Tujuan pendidikan adalah menuntun, memfasilitasi, membantu anak untuk menebalkan garis samar-samar agar dapat memperbaiki lakunya untuk menjadi manusia seutuhnya. Aksi nyata implementasi pemikiran Ki Hajar Dewantara yaitu yang pertama membuat kesepakatan kelas agar kelas sama-sama menjadi kelas yang nyaman bagi guru dan siswa. Kemudian menumbuhkan motivasi siswa karena sejatinya selepas COVID-19 motivasi siswa menurun sehingga guru harus menumbuhkan kembali motivasi pada siswa. Yang terakhir menciptakan kelas yang menyenangkan baik di dalam kelas maupun di luar. Itu saja kesimpulan dan refleksi modul 1.1 Filosofi Pemikiran Ki Hajar Dewantara. Sekian, terima kasih.